Dataran tinggi dengan udaranya yang sejuk jadi rumah bagi aneka jenis tanaman herbal. Di seluruh dunia ada sekitar 40.000 jenis herbal. Dan 30.000 diantaranya tumbuh subur di tanah Indonesia. Indonesia adalah surganya untuk budidaya tanaman herbal karena di sini beriklim tropis. Seperti yang saya tanam ini adalah oregano yang saya tanam di antara siomak yang merupakan salah satu bahan pembuat salad. Kali ini saya sedang berada di kawasan Bandung Utara, Jawa Barat. Bagi para petani di sini, menanam herbal bisa beri keuntungan berlipat. Ini karena bisa ditanam tumpang sari dengan tanaman sayur yang masa panennya hampir bersamaan. Di dunia kuliner, sifat aromatik herbal dimanfaatkan sebagai penambah cita rasa makanan. Namun, jauh sebelumnya, herbal merupakan rahasia kesehatan para leluhur. Ya, sejak zaman Mesir kuno atau sekitar 2.500 tahun sebelum Masehi, telah digunakan sebagai obat. Meski era telah berganti modern, kepopuleran khasiat herbal tak pernah luntur. Terus diburu, khususnya oleh mereka yang ingin menghindari zat kimia dalam pengobatan medis. Elvi Shefi salah satunya. Demi bisa memanfaatkannya setiap saat, Elvi menanam beberapa jenis herbal di belakang rumahnya. Suka mungkin awalnya dari hobi saja ya. Hobi, kebetulan juga untuk untuk kita udah keluar di luaran stres, pulang ke rumah itu rasanya adem gitu ya. Jadi dan bermanfaat juga bisa kita manfaatkan hasilnya. Sehari-hari daun mint saya pergunakan untuk membuat infused water. Kebetulan anak-anak saya juga suka ya, jadi dari campuran buah-buah bisa lemon, bisa kiwi, apel atau apalah kita mix, kemudian diberi daun mint. Tak semua jenis herbal biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya sekitar 940 jenis saja, baik untuk pengobatan maupun bahan campuran masakan. Konteks preventif, yes. Terbukti dari beberapa literatur ilmiah yang sudah dilakukan. Memang mereka bisa membantu mencegah. Dibarengi tentunya dengan gaya hidup sehat yang lain. Kita tidak bisa menekankan pada satu kebiasaan, kepada satu perubahan pola makan untuk memperbaiki masalah kita tanpa memperhatikan aspek kesehatan yang lain, aspek tidur, aspek olahraga, dan lain sebagainya. Kalau udah sakit, kalau sudah menggunakan pengobatan chemical dan apalagi sudah menggunakan dalam jangka waktu yang panjang, saya anjurkan untuk tidak terlalu terburu-buru melakukan penggantian dengan menggunakan alternatif seperti ini tanpa sepengetahuan dokter medisnya. Karena banyak aspek yang harus dipikirkan lagi. Pada dasarnya, herbal bersifat melindungi dan memperbaiki secara bertahap. Jadi, jangan harapkan kesembuhan instan dari mengonsumsi herbal. Ya, jadi kalau kita mengkonsumsi herbal, sebaiknya memang rutin. Jangan mengharapkan cespleng tadi. Namanya minum cuma seminggu, mengharapkan sudah baik, nggak bisa. Itu memang harus tadi karena dia memperbaiki fungsi organ. Kalau fungsi organ kan ya lama tuh ya, rusaknya aja ya lama. Pengennya cepat sembuh kan aneh. Sebetulnya efek samping sebetulnya ada juga, bukannya tidak ada ya herba itu. Jadi jangan salah kalau udah minum herba aja nggak ada efek sampingnya, salah juga. Ada beberapa tanaman yang memang ada efek sampingnya. Dikonsumsi sejak dini dan rutin. Inilah kunci utama mendapatkan manfaat kesehatan dari tanaman herbal. Nah, sekarang saya mau belajar menanam herbal. Tak perlu lahan yang luas, cukup siapkan bibit dan juga pot seperti ini. Atau bisa juga dengan menggunakan media tanam bekas. Lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Makanya yang harus diperhatikan itu adalah kelembaban media tanam. Tapi kebanyakan orang tuh suka salah tafsir. Tanaman itu disiram sehari 2 kali gitu. Padahal yang baiknya itu 2 hari sekali. Harus kena cahaya matahari. Dan syarat utama untuk tanaman bisa kekar, bisa tumbuh dengan sehat itu adalah adanya suplai matahari gitu.
entah itu di pagi hari, di siang hari, atau di sore hari. Minimal 40%-nya mereka dari sehari itu harus kena matahari. Bagi yang super sibuk alias tak punya banyak waktu merawat dan menyiram tanaman, budidaya herbal di pot botol bisa jadi solusi. Jika Anda tidak memiliki lahan yang luas untuk menanam tumbuhan herbal, jangan khawatir. Anda bisa menggunakan limbah botol seperti ini dengan sistem self irrigation dengan sumbu kain untuk mensuplai kebutuhan air media tanam. Untuk para pemula, beberapa jenis herbal ini bisa jadi pilihan. Menanamnya mudah, waktu panen relatif singkat, dan manfaatnya banyak. Yang pertama, bunga rosella. Dalam 4 bulan, rosella sudah bisa dipanen. Ini cocok bagi pecinta teh. Yap, seduh saja bunga yang kering dengan air panas. Supaya lebih afdol, tambahkan beberapa helai daun mint. Aroma dan rasanya efektif sebagai mood booster di pagi hari. Bagi yang hobi masak, masukkan daun basil dalam kebun herbal mini di rumah Anda. Perawatannya juga tidak rumit. Jika batang daunnya sudah sepanjang 25 cm, basil sudah bisa dipanen. Efek dari basil atau si kemangi ini merangsang nafsu makan seperti itu. Dan kalau seorang ibu menyusui bayinya suka gumoh ya atau suka muntah, itu karena dia nyusuin tapi menstruasi. Nah, mungkin asinya kurang sedap atau kurang seger, itu digunakan lalapannya kemangi. Pilihan lainnya adalah rosemary. Herbal yang satu ini memerlukan air dan sinar matahari cukup. Bisa digunakan untuk membuat teh dan baik untuk bahan tambahan membuat daging bakar. Penambahan ekstrak herbal seperti rosemary pada daging dapat mengurangi agen penyebab kanker yang terjadi selama proses pemasakan. Untuk keseimbangan tubuh, hendaknya kita juga mengatur pola makan serta olahraga yang teratur. Francisca Wuri, Ari Priambodo melaporkan untuk NET.